Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang buat adik-adik semuanya. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat datang di semester 4. Ini rata-rata semester 4 ya. Semester 4 kelas A dalam mata kuliah optics, fisika optics. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dedi Irawan, mungkin dulu sudah pernah jumpa tidak salah bersama saya ketika mata kuliah lab phys ya. Kemudian adapun pada hari ini kita akan membahas sistem perkuliahan kita yang akan kita laksanakan pada masa pandemik ini, di mana perkuliahan masih 100% dilakukan atau dilaksanakan secara daring, khususnya untuk mata kuliah yang bersifat teoritis, kecuali mata kuliah yang bersifat eksperimen. Kemarin juga sudah ada pengumuman, yaitu menggunakan metode hybrid learning ya, yaitu boleh sebagian di labor dan boleh juga sebagian secara daring, tetapi kemungkinan besar juga masih dilakukan secara daring. Nah, untuk mata kuliah kita ini kita akan lakukan yaitu seperti biasa terdiri atas 14 pertemuan, kemudian dua pertemuan yang lainnya adalah evaluasi yaitu UTS dan UAS ya, sehingga totalnya ada 16 pertemuan, di mana UAS ini akan dilaksanakan pada ujung semester atau ujian akhir semester ya. Kemudian UTS, ujian tengah semester, akan kita laksanakan pada pertengahan semester, yaitu tepatnya sekitar pertemuan ke-6 atau ke-7 atau ke-8 ya. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama, kita akan lihat sistem perkuliahannya. Sistem perkuliahan. Nah, lebih tepatnya lagi ini menjurus kepada penilaian ya. Sistem perkuliahan dalam kurung saya buat penilaian. Nah, sistem penilaian yang akan kita terapkan pada semester ini sama dengan semester sebelum-sebelumnya, dan juga mungkin sama dengan sebagian besar dosen-dosen yang lain atau mata kuliah yang lain. Tetapi di sini saya akan menilai yang pertama itu adalah presensi ya. Jadi perkuliahan optik ini kehadiran akan saya nilai, sehingga ya usahakanlah untuk hadir minimal 80% ya, supaya tidak terlalu rendah nilai kehadirannya. Karena di sini untuk presensi ini akan saya kasih bobot sekitar 10%. Oke, kemudian yang kedua yang menjadi item penilaian kita adalah tugas ya. Tugas-tugas. Nah, tugas-tugas ini juga saya akan beri bobot sekitar 10%. Nah, ini biasanya tugasnya ini lebih dari satu. Bisa saja tugas ini ada 3, ada 4, atau ada 5 misalnya di sepanjang semester. Nah, nantinya total daripada tugas itu, total dari keseluruhan tugas tersebut akan dirata-ratakan, dan rata-rata tersebut akan di 10%-kan. Jadi 10% dari rata-rata itu akan menjadi nilai atau bobot daripada tugas ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kuis. Kuis juga akan saya kasih bobot sekitar 10%. Nah, sehingga ini mohon jangan dianggap enteng kuis ini ya. Memang kuis ini biasanya kalau sama saya sekitar 2 atau 3 kali kuis saja. Karena kuis ini cuma ada 2 atau 3, otomatis kalau dia 10% itu ya sangat berpengaruh. Kalau rendah salah satu ya dia sangat berpengaruh. Artinya apa? Mohon dikerjakan kuis ini dengan baik dan benar ya. Selanjutnya yang akan kita nilai adalah otomatis ada evaluasi di sini, D, evaluasi
yaitu evaluasi tengah semester atau UTS, ujian tengah semester, di mana ini bobotnya adalah 35%. Nah, seperti itu. Sedangkan evaluasi akhir, atau ini item yang kelima, yaitu UAS, ini juga saya kasih bobot 35%. Sehingga apabila kita totalkan, keseluruhannya akan berjumlah 100%. Nah, ini adalah sistem penilaian yang akan kita terapkan dalam perkuliahan optik ini. Nah, apabila kita lihat di sini, total dari referensi, tugas, dan kuis ini adalah sekitar 30% dari keseluruhan. Otomatis ini mohon jangan diabaikan, sehingga nanti akan berdampak kepada nilai akhirnya. Kenapa? Karena 30% itu cukup banyak. Artinya kalau presensinya sedikit, tugasnya rendah, dan kuisnya rendah, ya bisa dipastikan nilainya itu kalaupun UTS dan UASnya sempurna dapat 100, ya nilainya sekitar 70-an ya. Tetapi kalau yang 30% ini maksimum, otomatis akan membantu ketika nilai UTS dan nilai UAS adik-adik semuanya rendah. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, kira-kira apa-apa saja materi yang akan kita pelajari pada perkuliahan optik ini? Sini akan saya tuliskan materi. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari, yang pertama adalah terkait dengan gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik. Nah, jadi gelombang elektromagnetik ini nantinya akan kita mulai dari persamaan gelombang Maxwell. Mungkin dulu ada yang sudah belajar. Kemudian juga kita akan lihat tentang energi. Energi dari gelombang elektromagnetik tersebut. Kemudian setelah kita membahas gelombang elektromagnetik, baik persamaan gelombangnya, persamaan Maxwell, nah ini nanti akan ada pada ruang vakum. Pada ruang vakum. Ya, sebentar ya. Nah, ada ruang vakum dan juga ada ruang konduktif. Nah, jadi persamaan Maxwell itu akan kita lihat di ruang vakum. Ruang vakum maksudnya free charge ya, tidak ada elektron ya. Kemudian di ruang konduktif. Kemudian energi gelombang ya, kita akan lihat persamaan energinya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, perambatan gelombang elektromagnetik. Perambatan gelombang elektromagnetik, gelombang GLEM ini gelombang elektromagnetik. Nah, ini kita lihat juga di ruang vakum dan konduktif ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu barulah nantinya kita akan sampai ke persamaan Snellius dan Fresnel. Nah, ini yang biasa yang sudah adik-adik pelajari, baik itu ketika fisika dasar 2 ataupun ketika di sekolah menengah dulu ada perjalanan sinar pada ruang ke medium, dari satu medium ke medium lain yang dipengaruhi oleh indeks biasnya. Kita akan pelajari di persamaan Snellius ini dan persamaan Fresnel. Nah, sehingga di sini kita akan
lihat tentang teori atau hukum tentang hukum pemantulan. Kemudian juga ada transmisi, ada pemantulan ini refleksi, transmisi, dan ada refraksi ya. Nah, refraksi itu pembiasan cahaya. Ini kita lihat berdasarkan hukum-hukum Snellius. Nah, selanjutnya yang kelima, nah kita akan lihat juga nantinya akan belajar tentang difraksi. Nah, difraksi ini baik pada celah tunggal maupun nanti pada kisi dan difraksi Fresnel ya. Dan pada kisi ya. Nah, selanjutnya materi yang akan kita pelajari adalah ini tidak kalah penting, pandu gelombang. Nah, pandu gelombang ini adalah optical waveguide ya. Nah, ini nantinya akan kita pelajari di mana setelah ini akan kita lihat aplikasinya pada fiber optics. Fiber optik. Nah, pada fiber optik ini kita akan lihat bagaimana penjalanan sinar berdasarkan hukum Snellius, kemudian bagaimana terjadinya total internal reflection di dalam fiber sehingga cahaya dapat merambat dengan sangat-sangat sedikit attenuation-nya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini baru ada aplikasi optik. Aplikasi optik. Nah, ini apa saja kita akan lihat pada aplikasinya pada sistem komunikasi dan juga pada sistem biomedical aplikasi. Aplikasi biomedis. Nah, kira-kira inilah materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, jadi nantinya tolong membuat adik-adik kalau bisa sebelum belajar itu dibaca dulu materinya, baik dari buku maupun dari sumber-sumber yang ada di internet. Jadi kalau ditanya buku-buku apa saja yang akan kita gunakan, nah yang pertama di sini buku referensinya. Yang pertama adalah buku gelombang dan optik. Nah, ini karya Taufik Rahman. Taufik Rahman tahun 2004. Kemudian yang kedua, saya juga akan menggunakan buku Foundation. Ini dasar dari Foundation. Ini guided ya, guided wave optik ya. Foundation for Guided Wave Optics. Nah, ini karya Chin Lin Chen ya. Chin Lin Chen tahun 2007. Nah, mungkin bisa dilihat atau dicari di internet. Kalau ingin memotokopi bukunya juga boleh sama saya. Bisa dipinjam untuk fotokopi. Ini adalah referensi yang kita gunakan. Selain juga nantinya saya akan mencoba referensi lain yang berada di internet seperti dari artikel atau dari jurnal atau dari buku-buku yang lain. Nah, karena sistem perkuliahan kita ini full daring, lalu metode apa-apa saja yang akan kita gunakan? Metode yang akan kita gunakan, medianya yang kita gunakan untuk pelaksanaan kuliah ini ya cukup banyak sebetulnya ya. Yang pertama, kita pasti perlu WhatsApp.
kita akan perlu WhatsApp ini untuk komunikasi kita, untuk saya mengasih tahu, misalnya kita kuliah, misalnya 10 menit lagi, 20 menit lagi, atau untuk membagikan link perkuliahan. Serta untuk diskusi. Diskusi juga kita bisa menggunakan WhatsApp ya. Misalnya ada pertanyaan terkait perkuliahan, silakan diskusi di WhatsApp ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Google Classroom atau GC ya. Google Classroom. Nah, di sini nantinya akan saya buatkan link absensi yang kalian bisa absen di Google Classroom ini. Selain itu, Google Classroom akan kita gunakan sebagai tempat memposting tugas-tugas kuliah, kemudian tempat memposting kuis, dan juga tempat nantinya akan kita buat juga seperti bisa jadi UTS atau UAS juga kita akan submit ke Google Classroom dengan metode yang nanti akan kita bicarakan di sebelum ujian. Itu Google Classroom. Nah, kemudian untuk live kita menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet ya. Nah, sedangkan terakhir media yang kita gunakan ini adalah media YouTube. Nah, jadi setidaknya ada 4 platform atau 4 media yang kita gunakan dalam pelaksanaan perkuliahan kita pada semester ini. Nah, jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini terakhir adalah mohon semua kita untuk komit untuk melaksanakan perkuliahan atau untuk mengikuti perkuliahan ini agar nantinya nilainya bagus ya. Artinya apa? Ketika Anda semuanya mengikuti proses ini dengan baik, kuliahnya hadir, mengikuti kuliah, kemudian membuat tugas, kemudian mengikuti kuisnya dengan sungguh-sungguh, dan juga mengikuti UTS dan UAS. Nah, saya yakin dan dengan saya yakin-yakinnya Anda pasti dapat lulus dari perkuliahan ini. Tetapi kalau tidak ikut kuliah, tidak bikin tugas, tiba-tiba nanti ikut ujian saja baru hadir, nah itu ya saya tidak bisa berbuat banyak untuk membantu kalian. Tetapi kalau kalian semuanya mengikuti proses ini dengan baik, kalaupun nanti nilainya agak sedikit rendah, nah saya akan ada bahan pertimbangan saya terhadap mahasiswa atau mahasiswi yang benar-benar serius mengikuti perkuliahan tetapi nilai ujiannya masih rendah. Saya masih akan mempertimbangkan seperti itu untuk meluluskannya ya. Artinya apa ya? Saya akan meluluskan. Tetapi kalau bermasalah yang tadi di kehadiran, tidak ikut UTS, tidak ikut bikin tugas ya, saya tidak bisa bantu. Oke. Kemudian terakhir juga penting untuk saya sampaikan terkait etika perkuliahan. Nah, etika perkuliahan daring ini mohon untuk dimengerti satu sama lain adalah mohon kita untuk sama-sama saling tepat waktu untuk bergabung atau join di Zoom atau di Google Meet-nya. Nah, atau jika saya memposting perkuliahan di YouTube, ya tolong dilihat YouTube-nya itu. Kalau tidak dilihat, ya percuma saja. Artinya Anda ya tidak mendapatkan informasi atau materi dari perkuliahan itu. Ujung-ujungnya nanti ketika ada kuis tidak bisa menjawab, ketika ada ujian tidak bisa menjawab. Nah, jadi tolong diputar atau dilihat YouTube-nya itu dari awal sampai habis ya. Nah, mungkin ini saja untuk perkuliahan awal pertemuan pertama mata kuliah optik fisika kelas 4A. Lebih dan kurang saya tutup, dan saya mohon maaf sebelum saya tutup, kalau ada apa-apa nanti bisa kita lanjutkan diskusikan menggunakan WhatsApp ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.